Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di video terbaru kita. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang lagi happening, yaitu materi bahasa Inggris apa sih yang biasanya diujikan pada sekolah kedinasan. Oke, mau tahu kelanjutannya? Simak terus video kita ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channel kita. Terus pantengin terus dengan kalian menekan tombol loncengnya biar tahu nanti ada notifikasi video baru dari kami. Kemudian kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi atau hal-hal yang ada di video ini, cukup di komen di bawah dan don't forget also to like our video ya. Oke. Jadi sekolah kedinasan ini akan mulai tes pada bulan Juli ini. Cuman belum tahu karena jadwalnya masih tentatif menunggu keputusan dari BKN. Seperti yang kita ketahui dari berbagai macam sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran bagi calon pendaftarnya itu ada materi bahasa Inggris terselip di antara beberapa materi yang diujikan pada saat tes tersebut. Nah, kita tidak akan membahas materi yang lain. Yang penting di sini adalah materi bahasa Inggris seperti apa sih yang akan diujikan pada sekolah dinas manapun. Karena sebenarnya sama saja ya. Materinya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada grammar dan ada reading comprehension. Kita akan berkenalan satu persatu materi apa saja yang akan menjadi most commonly muncul, yang paling sering muncul pada tes tersebut. Nah, jadi materinya itu tadi seperti yang saya sebutkan, dia terbagi dua ya. They have a grammar and also reading comprehension. Kita mulai dari reading comprehension-nya dulu deh. Karena yang paling familiar atau yang sering kalian pelajari di sekolahan itu kebanyakan bagian reading comprehension. Yang mana di bagian reading itu nanti kalian akan belajar, diujikan ya. Cuman format teksnya itu berbeda dengan format teks yang pernah kalian pelajari untuk persiapan UNBK. Format teksnya nanti akan ada teks yang ditulisan di sampingnya itu nanti ada line 10, line 5, line 6. Jadi kalian itu akan mengenali atau mengidentifikasi teksnya itu berdasarkan baris-baris. Jadi satu baris itu satu titik dari kalimat pertama sampai titik itu satu baris atau line 1, line 2 sampai terakhir. Jadi tidak ada yang namanya paragraf 1, paragraf 2, mereka pakai line nanti di situ ya. Kemudian apa saja yang diujikan pada reading comprehension itu ada sinonim, itu pasti sinonim, kemudian ide pokok atau main idea, lalu ada refer atas subjek di kalimat tertentu, lalu informasi yang tersirat, artinya you have to read the text to find the whole meaning of one sentence. Lalu ada true or false, jadi nanti akan ada satu sentence, lalu kalian harus menyatakan sentence ini benar atau salah according to the text. Nah, itu reading comprehension-nya. Biasanya kalau bagian reading comprehension ini mostly tidak terlalu menyulitkan bagi kalian para calon pendaftar ya. Karena yang namanya reading text atau reading comprehension ini sudah sangat kalian kuasai atau sudah sering dipelajari pada saat sekolah menengah atas. Yang paling agak menyusahkan atau yang menjadi momok biasanya pada bagian grammar. Kenapa? Karena bagian grammar ini ada beberapa materi yang tidak secara langsung dipelajari pada saat kalian sekolah. Jadi di sekolah sebelumnya, mau dia menengah pertama atau menengah atas, tidak dibahas secara menyeluruh atau tertentu bagian-bagian grammar ini. Apalagi grammar ini memakan banyak soal. Jadi misalnya pada bagian materi bahasa Inggris ada 50 atau 30 soal, mostly hampir lebih dari setengah soal tersebut itu bagian grammar. Yang mana bagian grammar ini nanti yang diujikan, atau sebenarnya hampir semua materi grammar itu diujikan. Tapi setelah saya perhatikan format soal dari berbagai soal kedinasan dari tahun kemarin hingga tahun-tahun sebelumnya,
biasanya yang paling banyak muncul ya akan saya berikan daftarnya, yaitu elliptical construction. You know, elliptical construction itu yang jenis kalimat nanti ada kata both of us, neither do I, either, yang kayak gitu. Lalu ada modals. Modals ini semua termasuk yang to be, yang ada is, MR, kemudian ada can, could, will, semua hal yang seperti itu termasuk modals. Lalu gerund dan to infinitive, passive voice, conditional sentence, dan yang terakhir conjunction. Oh iya, belum. Setelah conjunction ada satu lagi yang most important things, itu tenses. Tapi tenses kan banyak ya, ada 16, itu tidak semuanya. Paling banyak dari ke-16 tenses itu yang sering muncul di soal itu hanya ada 2 jenis tenses, yaitu present tense sama tenses yang perfect. Nah, itu sudah saya lihat dari semua jenis soal kedinasan, apapun itu, tenses yang paling sering muncul itu hanya present dengan yang perfect tense, mau dia future perfect, past perfect, ataupun present perfect ya. Itu apa saja grammarnya, bagaimana cara memahaminya, apakah saya perlu mempelajarinya satu persatu? Tentu saja waktunya tidak cukup ya, kalau dilihat sekarang sudah bulan Juli dan sebentar lagi jadwal untuk tesnya akan keluar. Jadi kalau kalian tertarik untuk mempelajari bagaimana materi-materi ini dengan metode yang cepat, cara yang mudah, dan hanya perlu beberapa pemahaman kalian bisa langsung mengerti, kalian bisa gabung nih di bimbel online kami, Bimbel Kita. Jadi bimbel kita ini akan menyediakan solusi bagaimana cara mengetahui atau mempelajari materi-materi seperti ini dengan cara yang cepat pastinya dan tidak membutuhkan waktu lama bagi kalian untuk bisa memahaminya. Jangan lupa cara mengkontak atau menghubungi kita itu kalian bisa follow dulu Instagram kita ya di @bimbel_kita, @bimbel_kita. Di sana nanti kalian bisa DM kami. Nanti akan di follow up bagaimana mekanisme belajar online-nya. Tapi kalau kalian juga pengen tahu nih cara cepatnya, nanti akan kami bocorin di next video. Jadi video-video selanjutnya akan kami berikan bocoran sedikit bagaimana caranya mempelajari gerund, bagaimana caranya mengetahui atau membedakan antara present tense dengan present perfect tense dan dengan past tense. It's so easy. Dan nanti kita akan belajar juga bagaimana dalam soal mengetahui ini termasuk passive voice kah atau termasuk conditional sentence kah. Kalau kalian tertarik banget untuk tahu dan bagaimana cara cepat metodenya, terus pantengin video-video kita yang selanjutnya ya. Oke, jadi jangan lupa buat kalian untuk terus subscribe channel kita biar nanti saya secepatnya bisa up video untuk materi grammar dan reading comprehension persiapan di sekolah kedinasan ya. Terus juga like setiap video kami yang lain-lainnya, bisa dilihat. Kemudian komen juga di bawah maunya materi apa yang didahulukan untuk dibahas. Saya tunggu komennya di bawah ya. Dan don't forget to ring the bell supaya kalian bisa terus dapat notifikasi dari channel kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.